Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilia Akmalia Abadi dari kelas IPS 1 NIM 221010900002. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilai al-jannah wa in malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talbi ilmi. Kata permulaan dari matan di atas adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, dan mukhadis dari hadis di atas adalah Ibnu Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi Al-Qaswini. Dan sanad pertama dari hadis di atas adalah Abi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu. Dan hadis di atas termasuk dalam hadis A filiyah, B kauliyah, C takriyah, dan D hamiyah. Dan pesan yang terkandung dalam hadis di atas adalah mencari ilmu pengetahuan adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Allah memudahkan jalan menuju surga dan bagi mereka yang giat dalam mengajar ilmu. Sementara para malaikat pun merendahkan sayap-sayap mereka sebagai tanda penghormatan terhadap pencari ilmu. Nomor 2, untuk dapat dikategorikan sebagai hadis sahih, sebuah hadis harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, sanad hadis atau rantai perawi harus berkesinambungan. Yang kedua, narator harus dapat dipercaya dan memiliki ingatan yang baik. Yang ketiga, teks hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain atau Al-Quran. Yang keempat, teks hadis tidak boleh mengandung cacat atau kekurangan yang tersembunyi. Yang kelima, teks hadis tidak boleh mengandung cacat atau cacat lahiriah. Contoh hadis sahih dalam bahasa Arab adalah waqala alaihi sallallahu alaihi wasallam, as-sabrun ala al-arba'ati aujuh, was-sabrun ala al-faridi, was-sabrun ala musibati, wasabarun ala adan nasi, wasabarun ala fakri, wasabarun ala faridi taufikon, wasabarun ala musibati mathaubah, wasabarun ala adan nasi, mahabba sabarun ala faridon Allahu Ta'ala. Dan artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu ada 4, sabar dalam menjalankan fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban adalah taufik, sabar dalam menghadapi musibah berpahala, sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridha Allah Ta'ala. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama adalah sebab politik, seperti terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan agama. Yang kedua, usaha dari musuh, seperti kaum Zidik yang membenci Islam dan dapat melampiaskan kebencian mereka melalui konforitas dan pemalsuan. Yang ketiga, sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. Yang keempat, kebodohan. Yang kelima, popularitas dan ekonomi. Hadis maudhu tidaklah menyebar dengan sendirinya. Ada beberapa golongan yang sengaja membuat dan menyebarkan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan awal munculnya hadis maudhu. Sebagai pendapat pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Nabi masih hidup, dan pendapat lainnya terjadi pada masa sahabat dan tabi'in. Nomor 4, biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari juga dikenal sebagai Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, adalah seorang cendekiawan Muslim abad ke-9 yang secara luas dianggap sebagai ulama hadis terpenting dalam sejarah Islam. Ia dilahirkan pada tanggal 21 Juli 810 di Bukhara, Uzbekistan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Burziyah Al-Jufri Al-Bukhariyah, dan ayahnya adalah seorang ulama Islam dan belajar dari sejumlah ulama terkenal, termasuk Imam Malik bin Anas. Setelah bertahun-tahun berpergian ke berbagai kota untuk belajar, Imam Bukhari kembali ke kampung halaman di Bukhara
dan mendirikan madrasah di mana ia menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar. Imam Bukhari juga terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang hadis, dan karya-karyanya masih ada antara lain kumpulan hadis Sahih Bukhari, Al-Tariq Al-Kabir, dan Al-Adab Mufrad. Dia menulis biografi dari 1000 ulama dalam bukunya At-Tariq Al-Kabir. Ia dikenal karena ingatan dan menganalisis hadis. Imam Bukhari wafat pada tanggal 1 September 870 di Kartang, Samarkand. Pada usia 62 tahun, karya-karyanya terus banyak dipelajari dan dijadikan referensi oleh umat Islam dan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kehidupan dan karyanya menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak umat Islam, khususnya mereka yang tertarik pada kajian hadis. Nomor 5. Hadis di atas tentang hadis tentang pendidikan dan takhrijnya. Takhrij hadis. Yang pertama dari Amir bin Abdullah bin Qais, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyah Abu Burdah, negeri hidup Kufah, tahun wafat 104 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari 89, Muslim 66, Abu Daud 32, Tirmizi 22, Nasai 27, Ibnu Majah 25, Malik 0, dan Darimi 17. Selanjutnya yang kedua dari Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadrol, kalangan sahabat. Kunyah Abu Musa, negeri hidup Kufah, tahun wafat 50 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan Bukhari 149, Muslim 101, Abu Daud 49, Tirmizi 38, Nasai 53, Ahmad 277, Malik 4, Darimi 29. Ketiga dari Amir bin Syarahil, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyah Abu Amu, negeri hidup Kufah, tahun wafat 104 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari 110, Muslim 87, Abu Daud 72, Tirmizi 65, Nasai 111, Ibnu Majah 60, Ahmad 367, Malik 0, Darimi 173. Yang keempat dari Soleh bin Muslim bin Hayyan, kalangan tabi'in, tidak jumpa sahabat, negeri hidup Kufah, tahun wafat 153 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan Bukhari 5, Muslim 1, Abu Daud 3, Tirmizi 1, Nasai 3, Ibnu Majah 3, Ahmad 5, Malik 0, Darimi 5. Yang kelima dari Muhammad bin Kasir, kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Kunyah Abu Abdullah, tahun wafat 223 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan Bukhari 68, Muslim 1, Abu Daud 143, Tirmizi 6, Nasai 1, Ibnu Majah 1, Ahmad 2, Malik 0, Damiri 11. Yang keenam dari Muhammad bin Kasir, kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Kunyah Abu Abdullah, negeri hidup Basrah, tahun wafat 223 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan Bukhari 68, Abu Daud 143, Tirmizi 6, Nasai 1, Ibnu Majah 1, Ahmad 2, Malik 0, dan Damiri 11. Dan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.